ada trust, ada rasa percaya. Mereka yang mewakilkan, masyarakat yang mewakilkan tadi, mempercayai wakilnya, dan di sisi yang lain, sang wakil ini, tokoh ini juga percaya kepada yang diwakili. Hai teman-teman, tahu nggak kalau konsep keterwakilan yang selama ini kita kenal dalam demokrasi liberal itu tuh beda banget dengan konsep keterwakilan yang ada di Kepala Burung Papua. Setahun ini, Polgov mengadakan penelitian terkait dengan demokrasi lokal di 6 daerah. Kami, peneliti khusus di wilayah Papua, dan meneliti tentang gimana sih keterwakilan itu yang ada di Kepala Burung Papua, terutama di Sorong. Yuk kita dengar obrolan saya dengan Pak Haryanto dalam Polgov Talks kali ini mendiskusikan soal keterwakilan di Kepala Burung Papua, terutama di Kota Sorong. Ya, kalau kita berbicara terkait dengan demokrasi, khususnya lagi kalau kita berbicara tentang keterwakilan, maka langkah pertama kita harus mencoba mendeskripsikan bagaimana kehidupan yang ada di Papua tadi. Bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di Papua. Nah, untuk mendeskripsikan kehidupan di situ, kita perlu tahu bagaimana masyarakat yang ada di situ. Masyarakat yang ada di situ, masyarakat Papua biasanya mengelompok dalam kelompok-kelompok etnis. Sebagaimana yang kita ketahui, di Papua itu beragam sekali etnis. Etnis kalau bisa kita katakan suku. Dan juga kalau kita berbicara tentang kelompok ini, etnis atau suku tadi, kita juga perlu mengetahui bahwa di situ ada juga pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil lagi di bawah kelompok etnis atau suku tadi, subetnis lah atau subsuku gitu katakanlah, yang biasanya dikenal dengan sebutan keret. Mereka itu terlekati oleh nilai-nilai tertentu, mereka terlekati oleh tradisi-tradisi tertentu yang sudah sekian lama ada di dalam kehidupan mereka, keseharian mereka. Nah, nilai-nilai atau tradisi tadi tentunya mewarnai bagaimana kehidupan mereka sehari-hari pada saat ini. Di masa yang lampau, kalau bisa saya katakan, nilai-nilai yang paling menonjol di situ adalah nilai kebersamaan di antara para anggota masyarakat yang ada. Nah, sistem pemerintahan atau bagaimana mengelola kehidupan bersama ini beragam sekali di Papua. Paling tidak ada beberapa macam model atau beberapa ragam sistem pemerintahan seperti yang dikenal oleh masyarakat umum. Di situ ada model big man, ada model Ondoafi, ada model kerajaan atau campuran di antara ketiganya tadi. Di daerah Kepala Burung atau Papua tadi, di situ sistem pemerintahnya adalah model big man, di mana seseorang dengan kemampuan yang melekat pada dirinya, dia bisa mencapai suatu posisi sebagai pimpinan yang ada di situ atau ditokohkan oleh masyarakat di situ. Entah itu sebagai dari pimpinan suku atau pimpinan keret gitu, kepala suku atau kepala keret. Nah, saya mengambil contoh dalam proses pengambilan keputusan bersama dalam kehidupan bersama atau kehidupan pemerintahan. Biasanya mereka itu mengambil secara musyawarah keputusan. Mereka bermusyawarah, tetapi musyawarah itu belum tentu berhasil, kadang-kadang alot. Nah, ini yang menjadi suatu persoalan. Kalau musyawarah tadi menemui deadlock, keputusan bersama tidak bisa diambil, nah mereka, anggota-anggota masyarakat, misalnya di keret begitulah, sub-suku tadi, atau sub-etnis tadi yang namanya keret tadi, misalnya kemudian menyerahkan kepada pimpinannya. Nah, sang tokoh di sini, ini yang menarik untuk diperhatikan, kalau yang di Papua, dengan kemenangan yang dimiliki untuk mengambil suatu kebijakan, dia bisa apa saja mengambil satu keputusan. Bisa apa saja. Ada potensi dia untuk bertindak sesuai dengan keinginan dia pribadi. Tetapi hal ini yang menarik lagi tidak dilakukan biasanya oleh pimpinan atau tokoh tadi. Pertanyaannya adalah mengapa? Mereka ada potensi untuk katakanlah bertindak sedikit banyak relatif otoritarian, mengapa kok tidak dilakukan dalam proses pengambilan keputusan? Nah, pimpinan tadi merasa dirinya saya mewakili suara-suara anggota masyarakat saya. Nah, keterwakilan dalam di Kepala Burung Papua, terutama di Sorong, itu adalah keterwakilan yang diwakili oleh kepala subsuku, suku maupun marga. Nah, ada dua prinsip menarik dalam suku Moy ya terkait dengan keterwakilan tersebut.
Satu, terkait dengan kesetaraan. Yang kedua, prinsip sinagi. Prinsip kesetaraan itu adalah gimana semua orang yang dalam lingkup warga, masyarakat, adat, suku Moy, itu tuh mereka memiliki hak yang sama untuk menyuarakan aspirasi, usulan, ide, segala macam lah, apapun yang bikin mereka itu nggak nyaman gitu. Itu mereka bisa menyuarakan semuanya. Tapi suara-suara mereka itu harus disepakati di unit yang paling kecil, yaitu keluarga. Dari keluarga kemudian naik ke subsuku, suku, lalu kemudian marga, dan disepakati bersama-sama dalam yang namanya tuka. Tuka adalah pemimpin adat suku Moy yang terbesar, pimpinan tertinggi gitulah. Nah, prinsip yang kedua adalah sinagi. Sinagi atau bahasa Indonesianya secara literal itu dikenal dengan namanya kasih. Atau kalau dalam bahasa-bahasa yang keren-keren gitu biasa kita kenal dengan integritas, akuntabilitas, gitu-gitu dah. Nah, pertanyaan yang menarik sekali. Mengapa pimpinan tadi atau kepala keret kalau di tingkat yang paling kecil tadi itu tidak menggunakan kesempatan untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan sesuai dengan keinginan mereka yang sedikit banyak otoritarian? Mengapa mereka selalu mengikuti atau mencoba memperhatikan aspirasi-aspirasi anggota masyarakat yang ada di situ? Nah, ini karena apa? Karena ada nilai di situ. Karena ada nilai di masyarakat. Nilainya apa? Nah, ada satu nilai yang menarik yang pernah saya teliti di situ, yang namanya itu adalah pertukaran kain timur. Ada tradisi kain timur di sana, tradisi pertukaran kain timur di situ. Saya tidak akan bercerita banyak tentang apa itu kain timur. Ada nilai dari tradisi pertukaran kain timur itu isinya seperti ini. Kalau seseorang memberi, itu adalah kewajiban bagi yang menerima pemberian tadi untuk mengembalikan kepada si pemberi. Si A memberikan sesuatu pada si B mempunyai kewajiban mengembalikan pemberian tadi pada si A. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka putuslah hubungan di antara mereka. Nah, demikian pula nilai ini melekat pada kehidupan masyarakat yang ada di wilayah Kepala Burung ya saat ini. Untuk lebih detail, mari kita dengarkan kutipan dari Ketua DPRD Sorong, yaitu Bapak Habel Yadanvlei. Bapak Habel Yadanvlei mengatakan, satu periode kami mengabdi untuk masyarakat. Itu salah satu tolak ukur juga. 5 tahun kita artinya dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Kami lembaga berbuat baik ke konstituen kita. Tentu mereka akan siap pada periode berikutnya. Tapi apabila selama 5 tahun kekuasaan atau jabatan hanya untuk diri pribadi kita tanpa memperhatikan mereka, ya artinya mereka akan bilang akhiri sudah. Tidak mungkin terpilih untuk 5 tahun lagi. Kita ada kontrak politik di bawah politik lokal yang didasari oleh keluarga. Hal yang menarik di sini adalah hubungan antara mereka yang mewakilkan, anggota-anggota masyarakat yang mewakilkan tadi, dan mereka yang menjadi wakil. Dalam hal ini adalah tokoh-tokohnya tadi, pimpinannya. Kalau di tingkat keret misalnya pimpinan keret yang ada di situ, di tingkat etnis atau suku ya pimpinan atau kepala suku yang ada di situ. Nah, bagaimana relasi atau hubungan antara anggota masyarakat di satu sisi dan pimpinannya yang ada di sini, tokohnya di sini. Nah, menurut hemat saya yang berlangsung di Papua, yang berlangsung di daerah Kepala Burung yang Mbak Wika lakukan penelitian tadi, di situ hubungan tadi berdasarkan atau berbasis pada apa yang dinamakan saya anggap sebagai suatu yang penting sekali ini ya, suatu trust, ada rasa percaya. Mereka yang mewakilkan, masyarakat yang mewakilkan tadi, mempercayai wakilnya, dan di sisi yang lain, sang wakil ini, tokoh ini juga percaya kepada yang diwakili. Nah, hubungannya berdasarkan pada trust. Nah, ini model keterwakilan yang ada di daerah Kepala Burung yang berdasarkan pada nilai-nilai yang ada di masyarakat di situ, basisnya trust, mereka memberi, kemudian menerima, dan yang menerima tadi mengembalikan pemberiannya, basisnya trust. Nah, jadi sekali lagi benang merah dari penelitian yang Mbak Wika lakukan di daerah Kepala Burung di suku Moy tadi, hubungan antara masyarakat yang mewakilkan pada pimpinan di situ, pimpinan masyarakat di situ, atau tokoh masyarakat di situ, mereka yang menjadi wakilnya itu hubungannya adalah hubungan saling memberi dan menerima, hubungan yang berbasiskan pada trust. Dan ini menurut hemat saya tidak
tidak berbenturan dengan demokrasi yang menurut anggapan orang umum, keterwakilan yang menurut pandangan masyarakat yang ada saat ini. Paralel malah justru, tidak mengganggu. Wah, nggak kerasa kita udah di akhir video. Terima kasih udah menonton, dan jangan lupa kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, di-share dengan teman-teman kalian. Jangan lupa untuk nonton seri Polgov Talk yang lain di kanal YouTube DPP Visipol UGM. Dan tetap terhubung ya di media sosial Departemen Politik Pemerintahan. Sampai jumpa di episode yang lain.